Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teknik Analisis Data Kuantitatif Parametrik. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Amalia dan rekan-rekan saya Suhera Rawatun-Nisa, Khairunisa, Rawzatul Jannah, Vera Rahmayani, dan Nisa Ulfitri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengertian. Dalam penelitian, istilah statistik digunakan apabila yang dibicarakan adalah ukuran sejumlah sampel, sedangkan istilah parameter digunakan untuk menunjukkan ukuran populasi yang ada. Ukuran membedakan apakah ukuran diambil merupakan data dari sampel atau data dari populasi. Maka, yang digunakan simbol-simbol tertentu nih untuk membedakan antara statistik dan parameter. Simbol huruf untuk statistik berasal dari huruf-huruf Latin. Nah, sedangkan untuk parameter sendiri digunakan huruf-huruf Yunani. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya ada statistik parameter. Dalam prinsipnya, ilmu statistik bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk mengumpulkan data, meringkas dan menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu, menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Menurut Santoso pada tahun 2010, penggunaan teknik statistik parametrics didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai distribusi normal dan jenis data yang digunakan interval atau rasio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggolongan analisis statistik parametrik. Pada dasarnya, baik statistik parametrik maupun non-parametrik dapat digunakan untuk analisis statistik yang bersifat korelatif. Teknik analisis korelatif digunakan untuk mengetahui hubungan korelasi dari sebuah variabel yang lain, misalnya variabel X dan variabel Y. Teknik analisis yang sering dipakai adalah korelasi, Pearson, dan regresi. Selanjutnya, komparatif. Teknik analisis komparatif ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata dari suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Misalnya, perbedaan kecemasan antara kelompok pria dan wanita, serta perbedaan motivasi kerja antara bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Teknik analisis yang sering digunakan yaitu t-test dan ANOVA. Baik, selanjutnya cara uji statistik parametrik. Tes parametrik adalah suatu tes yang modelnya menetapkan syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang menjadi sama penelitiannya. Terhadap syarat-syarat tersebut biasanya tidak dilakukan pengujian terlebih dahulu dan dianggap sudah memenuhi syarat. Seberapa jauh makna hasil tes parametrik tersebut tergantung pada validitas anggapan tadi. Tes-tes parametrik juga menuntut bahwa nilai-nilai yang dianalisis merupakan hasil dari suatu pengukuran minimal dengan skala interval. Selanjutnya, metode statistik parametrik. Beberapa metode statistik parametrik, uji T dan uji F atau ANOVA mensyaratkan asumsi. Yang pertama, sampel atau data diambil dari populasi yang mempunyai berdistribusi normal. Jika 10 sampel tinggi badan diambil dari populasi 5.000 mahasiswa sebuah perguruan tinggi, data tinggi badan 5.000 mahasiswa haruslah berdistribusi normal. Yang kedua, pada uji T dan uji F, untuk 2 sampel atau lebih, kedua sampel diambil dari 2 populasi yang mempunyai varian sama. Jadi, jika diambil sampel 10 tinggi badan pria dan 10 tinggi badan wanita dari 3.000 pria dan 2.000 wanita, maka varian 3.000 tinggi badan pria dan varian 2.000 tinggi badan wanita haruslah sama atau bisa dianggap sama. Yang ketiga, variabel atau data. Yang diuji haruslah data bertipe interval atau rasio, yang tingkatannya lebih tinggi dari data tipe nominal atau ordinal. Tinggi badan pria atau wanita atau sentimeter jelas bertipe rasio, karena dapat dari proses mengukur. Namun, pendapat atau sikap pria dan wanita suka atau tidak suka yang diukur dengan skala Likert bukanlah data interval atau rasio, namun data ordinal. Yang keempat, jumlah atau sampel data singkat kecil. Sedangkan distribusi data populasinya tidak diketahui kenormalannya. Misalnya, hanya diambil masing-masing 5 sampel untuk data berat badan konsumen remaja.
konsumen muda, dan konsumen dewasa. Maka jumlah data terlalu sedikit untuk diproses dengan uji F atau uji lebih dari 2 sampel. Walaupun tipe data rasio, untuk data yang tidak memenuhi salah satu asumsi tersebut, lebih baik menggunakan prosedur statistik non-parametrik untuk proses data. Baik, selanjutnya ada statistik parametrik. Teknik-teknik statistika yang didasarkan atas asumsi mengenai populasi yang diambil sampelnya. Contohnya, pada uji T diasumsikan populasi terdistribusi normal. Yang pertama, sebutan parametrik digunakan karena pada uji T ini yang diuji adalah parameter, contohnya rata-rata populasi. Selanjutnya, membutuhkan data kuantitatif dengan level interval atau rasio. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.